Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, minggu ini manga One Piece libur ya guys. Tapi kita mendapatkan informasi yang sangat menarik dari SBS volume 105. Dan poin terpentingnya sudah mengungkapkan siapa orang tua dari Zoro. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Cerita masa lalu Zoro bermula pada masa 55 tahun yang lalu, seperti yang sudah terungkap di SBS volume 96. Saat itu kita mendapatkan informasi tentang adanya sosok Shimotsuki Kozaburo. Dia adalah orang yang sudah membuat pedang Enma. Sosok Shimotsuki Kozaburo sendiri pernah muncul pada saat flashback Zoro versus King. Nah, pada 55 tahun yang lalu itu, Kozaburo pergi dari Wano bersama dengan 25 orang lainnya. Dalam kelompok itu terdapat seorang wanita bernama Shimotsuki Furiko. Shimotsuki Furiko adalah kakak perempuan dari Shimotsuki Ushimaru, salah satu daimyo di Ringu. Tapi Ushimaru sendiri tidak ikut keluar Wano. Selain Shimotsuki Furiko, ada satu nama lagi yang menjadi perhatian, yaitu Minamoto si tukang kayu. Lalu pada masa 52 tahun yang lalu mereka sampai di suatu tempat di East Blue. Mereka menyelamatkan tempat itu dari serbuan bandit. Setelah kejadian tersebut, 10 orang dari rombongan itu memutuskan untuk menetap di sana, kemudian mendirikan desa Shimotsuki. Lalu dari segi silsilah, Zoro merupakan keturunan dari Shimotsuki Furiko. Jalur keturunannya seperti ini. Shimotsuki Furiko menikah dengan seorang pendekar pedang desa bernama Roronoa Pinzoro. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Roronoa Arashi. Dan mulai dari sini yang digunakan adalah marga ayahnya, yaitu Roronoa, bukan Shimotsuki. Lalu Roronoa Arashi menikah dengan seorang wanita desa bernama Tera. Dan anak dari pasangan ini adalah Roronoa Zoro. Ibu Zoro yang bernama Tera disebut sebagai anak dari seorang kriminal. Namun kehidupan orang tua Zoro tidak mudah. Ayahnya yaitu Roronoa Arashi dikabarkan tewas ketika bentrok dengan bajak laut. Sedangkan ibunya yaitu Tera sudah meninggal karena sakit. Nah, dari fakta ini berarti bisa dipastikan jika kedua orang tua Zoro sudah mati. Oke, itu adalah jalur keturunan Zoro. Sedangkan untuk jalur keturunan Kuina masih sama seperti di SBS volume 96. Yaitu Shimotsuki Kozaburo, sang empu pembuat Enma, menikah dengan gadis desa, lalu punya anak bernama Shimotsuki Koshiro. Koshiro menikah dengan wanita setempat yang tidak diungkapkan namanya, lalu mendapatkan keturunan bernama Shimotsuki Kuina. Nah, dari hal ini dapat kita lihat jika Zoro punya darah keturunan Shimotsuki yang berasal dari ibunya. Tetapi Zoro memakai nama Roronoa karena mengikuti ayahnya. Dengan begitu bisa dikatakan Zoro masih punya hubungan darah dengan klan Shimotsuki yang berasal dari Wano. Dengan skema seperti ini, Zoro juga bisa dikatakan punya hubungan darah dengan samurai legendaris Wano, yaitu Shimotsuki Ryuma. Walaupun Zoro tidak menyandang nama Shimotsuki. Iya, hal ini tentu sudah menjawab rasa penasaran kita. Mengapa ketika di Wano Zoro punya hubungan erat dengan klan Shimotsuki walaupun tidak menyandang nama Shimotsuki. Nah, akhirnya teka-teki mengenai jalur keturunan Zoro sudah diungkapkan oleh Bang Oda di SBS volume 105 ini. Tapi hal ini menuai pro kontra di kalangan fansnya Zoro. Di satu sisi mereka senang karena sudah tahu mengenai silsilah keluarga Zoro. Namun di sisi lain ada yang kecewa karena masa lalu orang sepenting Zoro tidak diceritakan langsung dalam sebuah cerita, tetapi hanya informasi di SBS saja.
Tentu beberapa orang membandingkannya dengan kisah orang tua Sanji yang diceritakan detail pada arc Whole Cake. Tapi jika melihat informasi yang ada di SBS ini, masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dari masa lalu Zoro. Poin yang paling menarik perhatian Mimin adalah tentang bajak laut yang sudah menghabisi ayahnya Zoro. Mungkin suatu saat nanti identitas dari bajak laut itu akan diungkapkan oleh Bang Oda dan bisa menjadi plot menarik untuk memasukkan kisah masa lalu Zoro ke dalam cerita. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi ringan yang sudah Mimin dapatkan terkait SBS volume 105 ini. Pertama adalah tentang desain karakter Admiral Green Bull yang terkonfirmasi merujuk pada aktor Yoshio Harada. Yoshio Harada lahir 29 Februari 1940 dan meninggal pada tanggal 19 Juli 2011. Dia adalah aktor Jepang yang terkenal karena berperan sebagai pemberontak dalam karirnya yang sudah berlangsung selama 6 dekade. Kedua adalah tentang desain karakter Vice Admiral Kurouma. Desainnya merujuk pada aktor Akira Kobayashi. Akira Kobayashi adalah aktor dan juga seorang penyanyi, dan julukannya adalah Maitogai. Selanjutnya ada sebuah fakta yang terungkap tentang identitas Otama. Ya, Otama ternyata punya nama marga Kurozumi. Sebenarnya hal itu sudah pernah terungkap, yaitu pada nisan orang tua Tama bertuliskan Kurozumi. Namun orang-orang di sekitarnya tidak tahu jika Tama punya nama Kurozumi. Bahkan Bang Oda sendiri bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika tahu Otama adalah seorang Kurozumi. Oke, kita masuk pada poin terakhir. Di sini Bang Oda bicara tentang nasib orang-orang yang menjadi korban Smile. Tentu beberapa fans termasuk Mimin berharap jika Chopper bisa membuat obat untuk menyembuhkan mereka. Tapi ternyata Bang Oda tidak membuat alur cerita seperti itu. Dia hanya berkata jika tidak semua hal bisa dilakukan oleh Chopper. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!